Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya. Terkhusus kehadiran kita di tempat ini, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luang waktu. Yang dua nikmat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia lalai, dua nikmat yang banyak manusia tidak mampu memanfaatkan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka senyampang Allah berikan kita nikmat keduanya, maka mari kita gunakan untuk sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan harapan, bulan yang banyak memberikan ampunan-ampunan dosa bagi kita, hamba-hambanya yang banyak melakukan maksiat dan dosa. Bulan yang banyak kita jadikan momentum untuk memotivasi kembali amal-amal yang mungkin terluput, yang terlalaikan dari diri kita. Maka sudah seyogyanya setelah kita melewati beberapa hari Ramadan ini, kita merasa bersedih karena telah berlewat beberapa hari dari hari-hari di bulan kebaikan ini. Sehingga jangan sampai kemudian yang ada di benak kita adalah kapan hari raya. Tinggal berapa hari Pak hari raya? Nah, yang ngitung berarti Arab-Arab riyoyo nih. Kapan hari ada yang posting ketika baru berapa hari, sekian hari lebaran. Nah, ini sudah memotivasi kita untuk kemudian mengurangi terkadang semangat kita dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seyogyanya kita bergembira dan mengisi Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Yunus ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Yang keduanya itu, karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa-apa yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini. Dan salah satu nikmat karunia dan rahmat itu adalah datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyaknya keutamaan bulan Ramadan, maka ketika kita mengisinya dengan amal-amal yang kita jadikan nanti pundi-pundi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sebuah keutamaan. Kita ambil ibrah dari kisahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Diceritakan di Ibnu Majah nomor 3925. Talha bin Ubaidillah menceritakan bahwasanya
di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rajulaini min bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar fa ghaza al-mujtahid minhuma fastashhida summa makasal akhar ba'dahu sanatan summa tuwaffiya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang dari suku Bali, bukan Bali yang di timur sana, masuk Islam dan dengan keislaman yang baik. Satu di antara mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggal dunia. Dan yang satunya Allah berikan umur sampai setahun kemudian. Kemudian dia wafat. Kemudian di malam hari, fara'aitu fil manami bainana ana 'inda babil jannah. Talha bin Ubaidillah bermimpi di malam hari beliau ada di depan pintu surga. Kemudian keluarlah penjaga pintu surga dan mempersilahkan orang yang meninggal setahun kemudian yang belakangan untuk masuk surga terlebih dahulu. Baru kemudian yang mati syahid dipersilahkan masuk surga. Dan dikatakan kepadanya, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu belum waktunya, maka silahkan kembali. Maka Talha bin Ubaidillah bangunlah di pagi hari dan menceritakan permasalahan ini kepada para sahabat, dan para sahabat pun merasa heran dengan mimpi yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah. Pertanyaannya, mengapa kok ada sahabat dan para sahabat pun merasa heran dengan mimpi yang diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah? Ada yang tahu, Pak? Pertanyaannya, kenapa kok heran? Para sahabat dan Talha kenapa kok heran orang yang masuk surga itu didulukan dengan keadaannya dibanding dengan orang yang mati syahid? Kenapa? Karena dia bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Jawabannya setelah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru keluar jawaban tadi itu. Tapi kalau sudah dijawab ya nggak apa-apa, karena ada endorse dari nih, nanti antum ambil ya, bisa diambilnya nih, barakallahu fik ya, ini harus habis Pak, saya dapat pesan harus habis ini. Panjenengan nggak bisa jawab pun tak kasih nanti. Nah, kemudian bertemulah mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Faqala, Nabi berkata, min ayyi dzalika ta'jabun? Mengapa kalian heran? Mengapa kok heran gitu loh dengan keadaan mimpinya Talha bin Ubaidillah? Faqala, ya Rasulullah, hada kana asyadda rajulaini ijtihadan summa istushhida wa dakhala hadal akhir al jannah qablah. Kenapa ya Rasulullah, yang bersungguh-sungguh ibadah, yang jihad kok belakangan masuk surganya dibanding dengan yang setahun kemudian? Yang ya biasa-biasa saja lah, tapi setahun dia meninggal lebih lama. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, qad maka sahada ba'dahu sana. Bukankah yang meninggal belakangan itu diberi oleh Allah setahun umurnya lebih panjang? Qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adraka Ramadan fasama wa sala kada wa kada min sajadatin fis sana. Bukankah yang meninggal belakangan bertemu dengan Ramadan, kemudian dia berpuasa Ramadan, dia sujud sekian banyak sujud dalam setahunnya? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya, yang meninggal terlebih dahulu, yang jihad dengan yang meninggal belakangan, lebih jauh daripada langit dan bumi. Apa kesimpulannya jamaah sekalian? Kesimpulannya adalah ketika kita diberi oleh Allah umur panjang sampai setahun, dengan detik hari ini bertemu Ramadan, bisa melampaui keutamaan orang-orang yang telah meninggal dunia dibanding dengan diri kita. Karena mereka sudah tidak lagi bertemu dengan Ramadan. Mereka tidak bisa lagi sujud dalam sekian banyak sujud dalam setahun. Allah berikan kita nikmat bertemu dengan Ramadan, berpuasa Ramadan, tarawih dan seterusnya, dan itu adalah keutamaan. Maka tadi sehubungan dengan apa yang kita sampaikan di awal, bahwasanya dua nikmat yang banyak manusia melalaikannya, as-siha wal farag, adalah kesempatan bagi kita di tahun ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang ada.
Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Ramadan adalah sebuah keistimewaan. Berjumpa dengan Ramadan adalah keberuntungan bagi orang-orang yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari puasa Ramadan kita, maka mari kita simak nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa menggerakkan hati kita agar kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baik amal, yang boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Walaupun kita berharap pada Allah tabarak wa taala, Allah panjangkan umur kita. Karena ketika kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keutamaan. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dan siapakah orang yang paling buruk?" Maka Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang diberi panjang umur oleh Allah, kemudian hari-harinya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini orang paling baik, ya miskin. Maka diperbolehkan kita meminta pada Allah diberi panjang umur, tetapi iringi dengan meminta panjang umur itu di atas keberkahan, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya kita diberi panjang umur oleh Allah, tetapi kemudian kata Nabi pada pertanyaan berikutnya, mengapa ada orang yang disebut paling jelek? Kata Nabi, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi hari-harinya diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan dosa, diisi dengan banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka kita menginginkan Allah berikan umur kita panjang, tapi tetap di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ibni wa aujiz." Dalam riwayat yang lain, "Wa'allimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, nasihati aku dengan nasihat yang ringkas dan padat." Maka kemudian sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk bukti dari nubuahnya Nabi, yaitu nasihat Nabi itu ringkas padat, yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat Nabi itu ringkas padat berisi tapi penuh dengan makna. Di antara nasihat Nabi yang termasuk dalam Jawami'ul Kalim adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Beliau kemudian bersabda atas pertanyaan orang tadi, "Berilah nasihat ya Rasulullah dengan nasihat yang ringkas." Beliau katakan apa? Yang pertama, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan wadi'in." Jika engkau hendak berdiri salat, maka salatlah seakan-akan ini salat yang terakhir bagi dirimu. Maka jika kita akan sholat, jemaah sekalian, hadirkan di hati kita, ini sholat terakhir bagi saya. Karena nanti asar boleh jadi saya tidak sholat lagi. Nanti pas asar pun juga demikian, hadirkan hati saya, ini sholat terakhir bagi saya. Mungkin boleh jadi bukan sholat yang akan bisa saya lakukan setelah asar. Begitu seterusnya. Apa hikmahnya nanti ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan kehadiran hati seperti ini? Yaitu seseorang akan memperbagus sholatnya menjadi sholat paling indah dalam sepanjang hidupnya. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya dirinya akan dieksekusi meninggal dunia, dieksekusi di depan regu tembak, mungkin jam 2 malam dia akan diberitahu, Anda akan kami eksekusi jam 2 malam. Berarti dia tidak bisa menjumpai sholat subuh. Sholat isya adalah sholat terakhir dia. Maka mungkin boleh jadi sholat isya dia adalah sholat terbaik sepanjang hidupnya. Karena setelah itu dia tidak bisa sholat lagi. Maka jika sholat itu kita jadikan momentum, ini adalah sholat terakhir bagi saya. Sebagaimana orang akan bepergian jauh, yaitu menuju kampung akhirat, akan meninggalkan dunia selama-lamanya, pasti dia akan perbaiki sholatnya sebaik-baik sholatnya. Karena biasanya kalau kita ini merasa, nanti kan sholat lagi, besok kan ketemu sholat lagi di Alexan, nanti kan ketemu lagi, begitu seterusnya. Maka kalau ada kurang-kurang kita merasa, nanti kita bisa perbaiki, nanti kita akan bisa perbaiki. Kekurangan itu akan terus ada pada diri kita setiap kali kita sholat. Tidak khusyuk kita, tidak tumakninah kita, mungkin kurang rukun dari syarat dan sunnahnya. Tapi kalau kita merasa ini sholat terakhir kita, maka pasti kita akan perbaiki sholat kita sebaik-baiknya. Sebagaimana pula ketika kita beribadah Ramadan, jemaah sekalian. Ramadan kalau kita jadikan momentum, ini Ramadan terakhir bagi saya, maka kita akan perbaiki Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin di waktu yang lalu kita kurang-kurang dalam ikhlas, kurang-kurang dalam beramal, kurang semangat dalam mengisi malam dan siangnya Ramadan, maka Ramadan hari ini, tahun ini kita jadikan, ini Ramadan terakhir saya.
Karena tidak akan bertemu lagi Ramadan tahun depan, saya akan semangat di Ramadan tahun ini. Saya akan isi siang dan malamnya dengan beramal soleh. Saya tidak akan bakhil, saya tidak akan kikir mengeluarkan infak harta sedekah saya. Karena apa? Ketika harta itu dia tahan, gak ada manfaatnya untuk kemudian dia meninggal dunia. Harta itu jemaah sekalian, ketika Allah berikan pada kita, kemungkinannya satu, menjadi milik kita. Yang kedua, dimakan oleh kita kemudian habis. Yang ketiga, menjadi rebutan ahli waris kita. Nah, harta yang menjadi milik kita yang mana? Yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta hakiki kita. Harta yang kita makan ya habis untuk kita keluarkan jadi kotoran. Yang kita belikan pakaian menjadi usang pakaian itu. Yang kita tinggalkan menjadi rebutan ahli waris kita. Mana harta yang abadi? Mana harta yang hakiki? Harta yang kita infakkan jemaah sekalian. Maka kalau kita bakhil, enggak ada manfaatnya harta itu kita simpan-simpan. Karena memang sifat manusia itu terhadap harta itu jamu manu, suka ngumpul-ngumpulkan harta, kemudian tidak mau mengeluarkan. Itu sifatnya manusia. Kalau sudah terkumpul karena mungkin dia merasa, wah ini usaha saya, kenapa harus saya keluarkan? Padahal Allah memberikan kita harta ini titipan, jemaah sekalian. Panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan panjenengan semua diberi titipan sama Allah. Ini saya kasih harta, tak titipi, tolong disalurkan pada tempatnya. Sebagaimana orang dititipi, ya dia harus amanah, dia harus salurkan pada tempat-tempat yang seharusnya disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melenceng dari sarana untuk mensalurkan sesuai amanah, pasti dia akan diminta pertanggungjawaban sama yang punya harta. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menitipkan harta pada kita, kemudian kita selewengkan harta itu tidak di jalan Allah, habis untuk foya-foya, habis untuk menghias istana dunia kita, habis untuk hobi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban soal harta itu akan panjang jemaah sekalian. Karena pos pertanyaannya dua. Dari mana harta itu engkau peroleh, dan untuk apa harta yang sudah engkau peroleh itu engkau belanjakan. Ini yang menyebabkan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu lebih dulu masuk surga 500 tahun dibanding dengan orang-orang kaya dari kalangan muhajirin. Karena hisab mereka panjang. Itu antar para sahabat jemaah sekalian. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan sahabat Nabi SAW? Kita akan dihisab setiap sen uang yang kita peroleh dan setiap sen pula uang yang kita keluarkan. Kamu dapat dari mana? Engkau belanjakan untuk apa? Maka alhamdulillah kalau kemudian Ramadan terakhir yang kita anggap terakhir ini, harta kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami para sahabat dahulu mengeluarkan zakat mal kami itu di bulan Sya'ban untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah agar mereka kuat menjalani Ramadan dengan harta yang kami bagikan. Apakah mereka selesai sampai di situ? Tidak jawabannya. Sebagaimana Nabi disifati oleh Ibnu Abbas dengan ajwadun nas bil khair. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Maka kedermawanan Nabi memasuki Ramadan melebihi angin yang bertiup sangat kencang. Di luar Ramadan Nabi dermawan, para sahabat pun juga demikian. Di masuk Ramadan mereka lebih kencang lagi dalam bersedekah, dalam berinfak. Maka tidak heran kemudian kita banyak jumpai para dermawan, ya, orang-orang yang loman di bulan Ramadan. Pertanyaannya, setelah Ramadan nanti bisakah kita seloman di bulan Ramadan? Setelah Ramadan masihkah kita sedermawan di bulan Ramadan? Apakah kembali ke setelan pabrik kita menjadi orang yang bakhil? Menjadi orang yang pelit, bakhil, hitung-hitungan soal harta? Nah, ini pertanyaan panjenengan dan saya yang bisa jawab sendiri. Maka Ramadan ini jadikan momentum jemaah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita jadikan mindset berpikir kita Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kita pasti akan maksimal. Tapi kalau tidak merasa ini Ramadan bukan terakhir, nanti kan tahun 1446 masih ketemu Ramadan lagi. Begitu seterusnya, setiap tahun mindset berpikir kita masih ada tahun depan. Begitu seterusnya, sehingga tidak ada pembenahan, tidak ada usaha maksimal optimal agar Ramadan di setiap tahunnya menjadi hal terbaik. Syukur alhamdulillah jemaah sekalian, kalau Allah panjangkan umur kita dan kita senantiasa berpikir tadi Ramadan terakhir. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan 1446 nanti. Berarti setiap tahun ini Ramadan terbaik bagi kita. Bisa dipahami ya? Kalau kita hanya berpikirnya nanti ajalah, ada kekurangan tahun depan masih bisa saya kejar. Kalau seperti itu Ramadan tiap tahunnya bukan Ramadan terbaik jemaah sekalian. Karena kita masih ada harapan, kita masih punya cadangan, yaitu apa? Tahun depan.
Loh iya nek ketemu ya Mas. Karena umur tidak ada yang tahu. Umur kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para anbiya pun juga tidak tahu kapan mereka wafat, di bumi mana mereka wafat. Cuma firasat iya mereka memiliki. Nanti insyaallah ketika waktunya jadwal saya nanti insyaallah kita bahas. Artinya jemaah sekalian, ketika panjenengan saya semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa bertemu Ramadan tahun ini, maka jadikan sebagaimana salat tadi, salat terakhir bagi saya. Sehingga salat terakhir itu akan menjadi momentum terbaik kita, amal kita maksimal. Yang itu kita harapkan dari semua amal-amal ibadah kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Jangan engkau mengucapkan satu ucapan yang membuat engkau menyesal di kemudian hari. Sering kita berucap dengan ucapan yang tidak kita timbang-timbang akibatnya. Sering kita mengucapkan ucapan yang kemudian menyakiti hati orang lain, sehingga kemudian kita menyesal di kemudian hari. Kenapa kemarin saya ngomong itu? Ujung-ujungnya minta maaf, ujung-ujungnya kemudian klarifikasi. Maka sebelum kita menyesal di kemudian hari, entah esok hari itu di dunia atau esok hari itu di kampung akhirat, itu yang kita sangat takutkan. Kalau kemudian penyesalan kita itu di kampung akhirat, karena penyesalan di kampung akhirat tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau menyesal di dunia masih bisa kita minta maaf, masih bisa kita minta halalnya orang yang kita dolimi dengan ucapan kita. Maka berpikir ulanglah jamaah sekalian. Jangan sampai kemudian ucapan kita ini mengandung keburukan, mengandung kemudaratan, timbang-timbang dahulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain beliau mengatakan, innallaha karihalakum qila wa qal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau memakruhkan, membenci kalian untuk mengucapkan qila wa qal. Apa qila wa qal? Katanya. Menukil perkataan satu kepada orang lain tanpa pernah dicek recheck apakah benar ataukah tidak. Yang penting saya dengar, saya sampai, saya dengar, saya sampai. Entah ngandung manfaat apa tidak, yang penting saya sudah nge-share berita. Terkadang di grup-grup WhatsApp kita itu orang balapan nge-share cepet-cepetan, tanpa berpikir pula apakah ini mengandung manfaat apakah tidak. Maka kata para alim ulama, kalau kita nge-share berita, entah di dunia nyata langsung kita berhadapan dengan orang atau di dunia maya kita share lewat media sosial, maka pastikan dua hal ada pada berita yang kita nukil. Satu, berita itu adalah beritanya valid, beritanya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau permasalahan agama tentu ada dalilnya sahih, maka silakan di-share. Pastikan betul dalil berita yang kita nukil itu beritanya valid, benar dan bisa kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, kalaupun berita itu benar, valid, maka timbang dahulu manfaat apa tidak. Ketika kita sampaikan ke orang, ketika kita sampaikan ke khalayak ramai, entah di dunia nyata maupun dunia sosial, apakah itu mengandung manfaat apa tidak, maka timbang dahulu. Kalau mengandung manfaat, monggo silakan di-share. Kalau ternyata mengandung kegaduhan di dunia maya, ya ditahan saja. Karena tidak semua yang kita dengar semua orang harus dengar pula aja Mas. Karena tidak semua yang kita lihat semua orang harus juga ingin melihat, tidak harus. Timbang dahulu manfaat apa tidak. Karena nanti jangan sampai kita kemudian hanya menukil katanya. Apa beritanya? Katanya. Qila wa qal, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat dahulu sangat berhati-hati dalam menukil perkataan para sahabat yang lain, termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat berhati-hati. Maka jika kita ingin menukil berita, menyampaikan pada orang lain, pastikan beritanya valid. Yang kedua, mengandung manfaat apa tidak. Jangan sampai kemudian di keesokan hari kita nyesal. Kalau ternyata penyesalan kita di hari kiamat, itu lebih parah lagi. Nah, yang ketiga, Nabi memberikan nasihat kepada orang ini, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan keputusasaan dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Apa maksudnya? Yaitu jangan kita banyak berharap pada apa yang di tangan manusia. Mengajarkan kita untuk memiliki sifat qanaah, memiliki sifat ginan nafs, kaya hati. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut pada materi berikutnya, ada dua pertanyaan atau dua hal yang tadi saya sampaikan. Nikmatani makbunun fihi wa katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia melalaikan.
Banyak nikmat yang dua ini tidak disadari kalau selama ini diberi nikmat oleh Allah. Napa niku? Ibu-ibu, Bu, saged jawab Bu, wonten hadiah Quran Bu? Saged Bu? Dua nikmat Bu. Napa wau? Sehat dan waktu luang. Nggih, barakallahu fik, wonten Quran Bu. Dateng ngandhap, mangke panjenengan pundhut. Napa disampaikan? Oh ya, monggo. Sama ini Pak? Enggak, sendiri ini. Oh, ya. Ada Quran kangkem panjenengan. Barakallahu fik. Yang berikutnya, Bapak. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang barusan saya baca di poin yang pertama? Ini sebentar Pak, sebentar dulu. Ini ordal juga dapat tak? Panitia dapat juga enggak? Enggak, semua jamaah ya. Oh iya, enggak BE Pak, ordal enggak boleh gitu loh. Orang dalam. Monggo. Tulang Pak. Oke, barakallahu fiik. Wonten sarung Pak. Saya senang kalau habis ini Pak. Kalau enggak habis saya ketanggungan soalnya. Nih, saya lanjut lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat hadis tadi, sudah seyogyanya kita ini menjalankan puasa itu tidak hanya sekedar puasa. Karena dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. Satu, puasanya orang awam, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan suami istri, selesai. Tapi lesannya masih tajam sama tetangga, telinganya masih ikut majelis ghibah, matanya masih lihat hal-hal yang Allah haramkan. Maka ini puasanya orang awam. Dia tidak makan, tidak minum, kemudian tidak hubungan suami istri, tetap, tapi rasan-rasan masih jalan, dusta masih jalan. Ini puasanya orang awam. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qudamah, puasanya orang khusus. Apa yang khusus ini? Selain dia menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dia menahan pendengarannya, dia menahan lesannya, dia menahan pandangan matanya dari apa-apa yang Allah haramkan. Maka dikatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jika engkau berpuasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu, lesanmu dari dusta, dari menghardik, dari ucapan-ucapan yang kotor. Jadikan kamu ketika berpuasa orang yang berwibawa, orang yang tenang. Jangan jadikan Ramadanmu sama dengan hari-hari engkau tidak berpuasa. Ramadan harus spesial, jemaah sekalian. Jangan jadikan sama kayak tidak puasa. Nek tidak puasa suka ngumpat-ngumpat, suka rasan-rasan. Bulan puasa stop. Oh nek ngono rasan-rasane mari riyo ae. Loh ya sama saja. Maksudnya ketika Ramadan jadikan momentum untuk menghentikan perbuatan sebelum Ramadan tadi. Maka yang ketiga tingkatannya, kalau panjenengan pengen mengupgrade lebih baik lagi, maka selain tadi memuasakan telinga, mata, lesan, maka puasakan pula hati kita dari hasad, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Maka ini tingkatan hati yang paling utama, tingkatan puasa yang paling utama. Puasa khusus di atas khusus, VVVVIP. Kita kan semuanya pengen jamaah semuanya panjenengan siam, mboten dikurangi pahala posone, angsal 2 kebahagiaan. Napa 2 kebahagiaan seorang mukmin ketika berpuasa? Terus? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kawan, alhamdulillah. Kita mendapatkan 2 kegembiraan ketika berbuka puasa. Panjenengan kalau berbuka kan remen sedaya kan nggih, masya Allah, ditunggu-tunggu Pak. 10 menit terus kapan iki adzane maghrib iki. Wong adzan zuhur aja kayak mirip adzan maghrib kok. Persis Ustaz, dari awal sampai akhir nih lho.
persis sebenarnya sing adane sami. Maka orang yang berbuka ketika Ramadan itu bergembira, dan kegembiraan ini hanya kegembiraan di dunia. Mana yang lebih utama? Ketika dia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan pahala-pahala puasanya. Allah sediakan pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Pintu apa, Pak? Pintu royan, Pak, monggo. Bapak nih, langsung aja, Pak, suwen. Masih ada ibu-ibu yang bisa jawab pertanyaan saya. Sehingga Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah seyogianya selama bulan puasa ini kita berbanyak beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Apa hadis yang populer ketika Ramadan? Di Bukhari Muslim, yang panjenengan diampuni dosanya dengan sebab puasa. Hadisnya populer, Pak. Nah, panjenengan sudah dapat hadiah kan? Nah, jadi nggak dapat lagi, Pak. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis populer niku, Pak. Lah, ada orang itu ketika datang Ramadan berharap diampuni dosanya, tapi nggak diampuni dosanya sama Allah. Terus pundi niku? Apa enggak rugi kita? Rugi. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau naik mimbar, beliau mendengar Jibril berdoa, kemudian beliau aminkan doa dari malaikat Jibril. Yaitu apa? Ketika Jibril mengatakan apa? Ragima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan summa angsalaha qabla ayyakfurlah. Celaka orang yang berjumpa Ramadan berlalu, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi mengatakan amin. Nabi mengaminkan doa malaikat, yang malaikat mengatakan celaka, rugi orang yang masuk Ramadan dosanya keluar Ramadan gak diampuni. Padahal Nabi berkata tadi apa? Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Loh, kok ini ada orang masuk Ramadan, keluar Ramadan kok padha wae enggak diampuni dosanya. Rugi napa mboten? Rugi. Kenapa? Karena dia tidak mengisi Ramadan dengan amal-amal yang soleh. Puasanya tetap, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, tapi dosa lesanya masih jalan. Orang mungkin bisa meninggalkan tidak makan, tidak minum, tidak muntah sengaja, tidak murtad, tidak hubungan suami istri. 5 pembatal puasa yang disepakati para ulama, mungkin orang bisa, insya Allah ta'ala semua bisa. Tapi yang tidak bisa dihindari apa? Pengurang argu pahala puasa, ya. Dusta, ghibah, namimah, kemudian apa malih? Pandangan mata kita. Ini semua ngurangi pahala kita, Pak. Kalau puasa ternyata masih suka ngerumpi dengan konten niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ngrasani iki amar ma'ruf lho ya, tapi ngrasani, Pak, entek ngamek kurang golek. Diongkreh-ongkreh, Pak, disampah-sampah semua, dicari aibnya orang. Panjenengan kalau suka nyari aibnya orang, suatu saat aib kita akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di rumah, kalau kita suka bongkar aibnya orang, suatu saat Allah akan bongkar aib kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan bahwasanya si fulan ini banyak berbuat dosa, kemudian apa? Kedzaliman ini menjadi barter pahala, barter dosa. Di akhirat nanti tidak ada dirham sama dinar. Kita sekaya apapun di dunia, nanti tidak akan ada yang bisa menggantikan kedzaliman kita pada orang lain. Kita menggibah orang lain itu mendolimi dari sisi kehormatan. Karena dolim itu ada sisi harta, dari sisi jiwa, dan sisi kehormatan. Orang mendolimi harta, ngambil harta orang tanpa hak. Orang dari jiwa apa? Membunuh, mencelakai, melukai. Kehormatan apa? Ya tadi gibah tadi itu. Ngerasani, menjatuhkan harkat martabatnya, kemudian menjatuhkan kewibawaannya. Itu namanya dolim dari sisi kehormatan. Dan panjenengan kita kalau melakukan itu semua akan dituntut sama Allah nanti, sebelum kalau dihalalkan di hari ini. Maka sebelum terjadi hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pengadilan di yaumul kiamah, minta halalnya hari ini, Pak. Jangan nunggu nanti engkau ini halal bihalal. Minta maaf tidak harus nunggu halal bihalal. Minta maaf saat ini juga kita punya kesalahan, langsung datangi orang yang berbuat yang kita dolimi untuk kita minta halalnya.
Ustadz, kalau misalnya menggibah itu minta halalnya gimana caranya? Gimana caranya? Ibu-ibu, wonten hadiah setunggal, Bu. Bagaimana caranya tobat dari gibah? Nggak bisa? Ya, Bapak-bapak, gimana caranya tobat dari gibah? Kalau misalnya kita sebutkan, Pak, ngapunten nggih, selama niki kula gibah jenengan nih. Kinten-kinten niki dimaafkan apa mboten niki? Oh, wonge tambah muntap, Pak. Tibake selama ini awakmu ya sing rasane aku. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kondisinya seperti ini, kalau kita sebutkan detail permintaan maaf kita atas dosa gibah, maka panjenengan tidak usah minta secara detail. Mintalah secara umum saja. Pak, minta maaf, Bu, minta maaf atas dosa-dosa kemarin. Yang diminta maaf tidak usah tanya dosa sing ndi. Nah, tidak usah. Tambah rame nanti. Kalau sudah minta maaf ya sudah, maafkan saja. Setelah itu satu tadi, minta maaf. Kedua, kemudian doakan kebaikan-kebaikan. Doakan kebaikan. Karena kalau panjenengan, kita, saya dan semuanya mendoakan orang yang tidak ada hubungan sangkut paut kita dan kita tidak punya balas budi, itu biasanya wegah doakan orang yang kita nggak punya sangkut paut sama dia. Tahu-tahu kita doakan si A gitu ya, kita nggak punya balas budi sama dia dan seterusnya. Maka biasanya kita rasa-rasan, kecuali dia mungkin minta tolong sama saya, Pak Ustadz tolong doakan saya, itu baru teringat soal itu. Tapi kalau nggak ada hubungan sama sekali, apalagi panjenengan ada masalah, pasti untuk mendoakan biasanya wegah. Tapi ketika itu sebagai bentuk taubat, maka panjenengan harus mau tidak mau doakan dia. Karena sebagai bentuk apa? Bentuk taubat kita pada Allah. Yang ketiga apa? Klarifikasi semua yang kita sebutkan di setiap majelis yang kita gibahi. Kita gibah di kantor security misalnya, di pos ronda, merasani Pak A habis-habisan. Di pos ronda tadi ketemu sama orang, klarifikasi, sebutkan kebaikan-kebaikan si A. Kita di majelis ilmu di mana misalnya ketemu, kemudian kita sering rasan-rasan orang itu, sampaikan kebaikan di majelis tadi. Dimanapun kita berada pernah menggibah orang tadi, maka bentuk taubatnya perbaiki nama dia di tempat dahulu kita menggibah. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau dahulu membuat keributan sering di pasar ketika di masa jahiliyah. Padahal ketika masa jahiliyah itu mestinya kan dihapuskan dosa, diputihkan sama Islam. Tapi Umar nggak mau, Umar pengen membersihkan dirinya. Maka di setiap pasar yang beliau dulu ketika masa jahiliyah bikin ribut, bikin onar, beliau berbuat kebaikan. Ini yang kemudian diambil oleh para alim ulama untuk apa? Di setiap tempat yang kita gibai, maka sampaikan kebaikan-kebaikan si fulan. Jangan lupa doakan kebaikan untuk dia. Klarifikasi keburukannya, kemudian doakan kebaikan. Ya. Barakallahu fiik. Karena tidak ada yang jawab, yang untuk ibu untuk antum aja ini. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin jamaah sekalian keluar Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir saya sampaikan nasihat dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau memberikan nasihat yang sangat berharga untuk kita. Beliau katakan, aksiru minal istighfar. Perbanyaklah oleh kalian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawaidikum, di meja-meja makan kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian. Mungkin ketika kita sedang jalan macet kena ini dan itu, istighfar daripada kita mengeluh. Ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, wa fi majalasikum aina ma kuntum, di majelis manapun kalian berada. Intinya dimanapun kita berada, perbanyak istighfar. Aksiru minal istighfar. Pertanyaannya, apa hikmahnya kok kita disuruh perbanyak istighfar di setiap tempat? Ada yang tahu? Apa hikmahnya? Kata Imam Hasan Al-Basri, fa innakum ma tadaruna mata tanzilul maghfirah. Karena kita tidak tahu kapan Allah menurunkan ampunan untuk kita. Mungkin pas kita di jalan, Allah waktunya menurunkan ampunan untuk kita, diampuni dosa kita. Mungkin pas kita di rumah, kita mungkin sedang santai, ya, daripada tenger-tenger istighfar, kemudian Allah ampuni saat itu, kita enggak tahu.
Maka karena kita tidak tahu kapan Allah menurunkan ampunannya, maka perbanyak istighfar aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala dapati diri kita dengan banyak catatan istighfar nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini momentum terbaik kita untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini sayang jamaah sekalian sama saya panjenengan semua. Kenapa buktinya? Allah berikan umur panjang kita. Allah pilih di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk bisa menghirup udaranya Ramadan tahun 1445 Hijriah. Maka ketika Allah berikan kita umur, ayo monggo bersama-sama. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita saling bahu-membahu memberikan motivasi kepada teman-teman kita, jamaah kita untuk sama-sama menghidupkan hari-hari dan malamnya Ramadan dengan amal-amal soleh, dengan orang-orang tercinta kita, dengan keluarga kita. Yang semoga Allah tabarak wa ta'ala memberikan ampunan untuk kita semuanya. Semoga Allah yang Maha Razzaq memberikan kita rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah dan pertemukan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian panjenengan sedaya. Mugi-mugi menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.